Is my mom gonna die? I've kept in bubbles and your mum back in no time. Bro, it's too late! I can beat the ever-living shit out of you and get away with it. Laut Tiongkok Selatan, sebuah kapal selam nuklir Rusia mengalami kecelakaan. Penyelam penyelamat legend, Jonas Taylor, diturunkan bersama timnya untuk menyelamatkan kru yang terjebak di dalam kapal rusak. You okay, pal? Get back down the hatch! Terkubur di dasar laut. Di bawah tekanan waktu dan tekanan literal dari kedalaman laut, mereka bekerja cepat, tapi sesuatu terjadi. We need you down here before it's too late! Dinding kapal selam mulai penyok. Terdengar dentuman keras dari luar. Sesuatu yang besar menghantam kapal mereka. Jonas panik, tapi dia tahu instingnya yang tak pernah salah. Dia membuat keputusan hidup dan mati. Boys, we gotta get this hatch, please! Mengevakuasi hanya sebagian kru dan meninggalkan sisanya. Saat mereka naik ke permukaan, kapal meledak. Semua orang menuduh Jonas panik dan membayangkan ancaman yang tak pernah ada. Tak ada bukti, tak ada yang percaya bahwa sesuatu menyerang kapal itu. Jonas pun pensiun, menghilang, membiarkan rasa bersalah dan trauma menggerogoti hidupnya. 5 tahun kemudian, teknologi manusia telah berkembang jauh. Di tengah Samudra Pasifik, berdiri fasilitas penelitian bawah laut bernama Manawon, dibiayai oleh miliarder Amerika, Jack Morris. Di sana, Dr. Zhang bersama anaknya Suyin dan tim ilmuwan internasional mencoba membuktikan teori yang selama ini dianggap gila. We've all believed the Mariana Trench was the deep. We think it's the bottom, but actually be a layer of hydrogen. It could be a completely new world. Bahwa dasar palung Mariana yang selama ini kita kenal hanyalah lapisan termoklin, dan mungkin saja itu adalah lapisan gas dinding yang menyembunyikan dunia tersembunyi di bawahnya. Tim ekspedisi yang terdiri dari Lori, mantan istri Jonas, Rosie, dan Thawal, diturunkan ke bawah lapisan itu menggunakan kapal selam tercanggih yang pernah dibuat, dan mereka berhasil. You guys were in. It's a cloud. It is not the bottom. Dunia baru terbentang di depan mata, makhluk-makhluk aneh, bercahaya, dan purba berenang bebas. Laut yang seharusnya tak tersentuh, ternyata masih hidup. Namun, keajaiban itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, sesuatu menyerang kapal mereka. Sambungan komunikasi terputus, kapal selam rusak parah, oksigen mulai menipis, dan makhluk besar itu masih mengintai. And it's moving fast. It's coming back. Trying, it's not working! Panic help! Oh my god! Look down here! Jonas was right! Jonas was right! You caught... Dr. Zhang dan tim panik. Mereka tak punya cukup waktu untuk memperbaiki kapal atau mengirim tim penyelamat biasa. Lalu muncul nama yang sudah lama tak disebut, Jonas Taylor. That's how many are left alive to talk about it. One man, Jonas Taylor, 11 people, including you, Hella. Dr. Zhang datang ke kediaman Jonas dan membujuk agar dia mau menyelamatkan timnya. You mean you didn't helicopter in just to say hi? Just like you know. I don't dime anymore. Awalnya Jonas menolak, dia sudah mengubur masa lalunya. Namun, begitu tahu siapa yang terjebak di bawah laut,
It's Lori. Yurik's below 11,000 meters. I fear they may have encountered the same species you did down there. I have divers with less experience willing to go with my crew to give this rescue the best chance of success. Please. Dia tak bisa tinggal diam. Tanpa menunggu lama, dengan pesawat pribadi, Jonas diterbangkan ke Manawon. Pertemuan pertama dengan tim berlangsung tegang. Di sana, mereka diberitahu bahwa Suyin, anak dari Dr. Zhang, lebih dulu menyelam ke dasar laut sebelum Jonas nyampe. Suyin took a glider 15 minutes ago. She's planning on taking the Origin back. Suyin, you are go for launch. Take me to the sub. Run out of there. And we're in international waters, which means legally I can beat the ever-living shit out of you and get away with it. It's true. Legally, I mean. Good thing he doesn't hold a grudge. Jonas yang mendengar hal itu pun bergegas OTW ke bawah laut untuk menyelamatkan mereka. Hello, Skipper. You must be the crazy. Yeah, well, I'm not crazy. I'm just saying things no one else has. Is my mom gonna die? I'll have Captain Bubbles and your mum back in no time. How is it descending so fast? It's like it's diverted all night. Jonas? Tell hell I'm not slowing down. Singkat cerita, Suyin berhasil menemukan kapal tim mereka yang rusak dan dia berniat menderek kapal itu. Betapa kagetnya Suyin saat kapalnya ditabrak makhluk mengerikan. Fiery magnetic hook. 3, 2. Yang ternyata itu adalah Megalodon berukuran 25 meter. Squid, it's got to glide. It's a shark. It's like 25 meters. It's a megalodon. Dan mungkin itulah makhluk misterius yang menyerang Jonas dulu. Suyin hampir celaka saat si Mega mendekat ingin menerkam kapalnya. Dan untungnya Jonas berhasil mengalih perhatian Mega. Lalu ia pun menyuruh Suyin agar secepatnya kembali ke permukaan. Lalu Jonas berhasil menyelamatkan mantan bininya dan kru lain kecuali Toshi. Tell me this isn't the world's best I told you so. Come on, move, move! Go, go, go! We're not gonna make it! Toshi, hurry! Toshi, no! Go in now. Dia mengorbankan diri dengan mengurung dirinya sendiri di dalam kapal agar Jonas dan yang lain bisa selamat. Di atas permukaan, tim Manawon mulai menyadari apa yang mereka hadapi. Dan ternyata saat mereka naik ke permukaan, lapisan termoklin terganggu dan si Mega bisa naik ke lautan atas. The thermocline might... Suyin bahkan melihat langsung kemunculan Mega saat mencari putrinya. to get up here. Should have been. 20 sharks for that matter. And the Meg hit the Origin. Si Mega mulai mengacau dan membuat karam kapal-kapal yang ia temui. Singkat cerita, Jonas dan tim Manawon pergi ke TKP, dan benar saja, di sana mereka menemukan puing-puing kapal. Beserta si Mega. Morris memberi usulan agar menembak pelacak GPS kepada si Mega.
You guys ever watch Shark Week? You have one of those, like, GPS tracker? It's already proven aggressive towards boats. The safest way to approach is no threat. Okay, who the hell is... I can't swim. Tanpa menunggu lama, Jonas memutuskan berenang mendekatinya. Alhasil, dia berhasil menembakkan pelacak ke siripnya. Tapi, nyawanya juga hampir melayang. Karena kalau telat sedikit saja, dia bisa dihap. Kapsul penghalang pun siap. Suyin berencana turun menggunakan kapsul penghalang itu dan menembak si Mega. Singkat cerita, saat Suyin ingin menembak titik lemahnya, Mega menjauh dan menerkam dari belakang. Lalu, Suyin berhasil menembak dengan tepat. Racun pun masuk, tapi si Mega belum mati. Oksigen Suyin bocor. Mengetahui itu, Jonas tanpa rasa takut menyelam dan berusaha menyelamatkan Suyin. Sedangkan di atas, tim Manawan memancing Mega dengan umpan dan memasang perangkap, berharap mereka bisa menjerat si hiu itu. Sesaat Jonas dan Suyin ingin dicupang si Mega, racunnya bekerja dan berhasil membunuhnya. Singkat cerita, bangkai si Mega dinaikkan ke kapal. Mereka mengira masalah telah usai. Akan tetapi, Mega yang lebih besar muncul dari bawah dan menggigit bangkai itu bersama kru mereka, yaitu Tewal. Siapa yang menyangka ada lebih dari satu Mega. Kapal mereka terbalik, ayah Suyin sekarat. Heller mengorbankan dirinya dan menjadi santapan si Mega demi menyelamatkan si Jack. Menyadari kapal sepenuhnya hampir karam, mereka memutuskan naiki perahu karet. Mega masih mengejar mereka, dan beruntung anak buah Morris datang tepat waktu. Dari helikopter, dia berhasil mengusir Mega untuk sementara. Karena malaikat maut udah di depan mata, Dr. Zhang pun mokat. Singkat cerita, sesampainya mereka di Manawan, Morris mengatakan bahwa dia sudah memberitahukan kejadian tentang Megalodon kepada pemerintah Tiongkok. Juga pihak berwenang di Vietnam, Indonesia, dan Australia. Morris mengatakan bahwa Tiongkok mengirim 2 kapal penghancur ke sana. Tapi ternyata itu tidak sesuai ucapannya. Dia tidak pernah melaporkan kejadian itu. Dan dia berniat membunuh sendiri si Mega. Niatnya sih ingin ngebom Megalodon. We use a tracker, find a Meg, and we kill it. Lalu mereka melacak keberadaan si Mega dan mengetahui bahwa dia menuju Sanyabai, pantai padat pengunjung. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas ke sana dengan strategi yang matang. Singkat cerita, si Mega telah sampai di Sanyabai. Beberapa pengunjung menjadi korban. Tapi untungnya, Jonas bisa memancingnya agar menjauh dari tempat itu. Satu tembakan dari Suyin tidak membuat Mega tepar.
Di saat ada kesempatan, Jonas juga ikut berniat menembak rudalnya. Tapi sialnya malah macet. Don't you like that? Please! Gak jadi mengkece. Lalu ia pun terpojok karena kapalnya hancur. Bermodalkan tombak, Jonas keluar kapal dan berhasil menombak mata si Mega. Saat hiu itu meloncat ke udara, saat itu juga Jonas menekan lebih dalam tombak itu dan berhasil membunuhnya. Singkat cerita, kawanan hiu yang lain datang. Hiu-hiu kecil mencium bau darah, menyerbu tubuh Meg rame-rame. Sebuah ironi yang brutal, sang predator tertinggi dimangsa oleh anak-anaknya sendiri. Setelah semua selesai, Jonas naik ke permukaan. Suyin menyambutnya. Tim bersatu kembali, meski banyak yang hilang. Dunia berhasil selamat. I could use a vacation. Shall we ask my mom? Tapi, satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar hilang. Kalau dua megalodon bisa naik ke permukaan, siapa yang bisa menjamin tidak ada yang lain di luar sana? Film pun ditutup dengan kedamaian yang semu. Tapi di dasar lautan yang gelap, siapa tahu sesuatu lain sedang menunggu untuk bangkit. Itulah alur cerita film yang menggabungkan ketegangan laut dalam, monster horor, dan pertarungan hidup mati melawan kekuatan alam purba. Kalau kamu suka konten ini, klik like dan subscribe, karena masih banyak film menegangkan lain yang akan kita bahas. Dan ingat, samudera itu luas, gelap, dalam, dan manusia hanya tamu di dalamnya.